Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Barul Anwar dengan NPM 2406-11031. Oke, saya di sini akan mempresentasikan analisis dan perancangan Silumni di STM IK Bina Patria. Presentasi ini membahas analisis dan perancangan sistem informasi alumni di STM IK Bina Patria yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melacak dan mengelola data alumni. Latar belakang STM IK Bina Patria didirikan pada tahun 1999 telah menghasilkan lebih dari 1.345 mahasiswa sarjana. Namun, kampus masih menggunakan media kertas untuk mengumpulkan data alumni yang membuat proses pelacakan dan pengolahan data menjadi sulit. Pada tahun 2018, Google Form digunakan untuk mengumpulkan data alumni, tetapi data tersebut masih mentah dan perlu diolah kembali sebelum dapat digunakan sebagai data informasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem informasi Silumni berbasis web diperlukan untuk memudahkan pendataan data alumni. Keuntungan Silumni adalah akses data alumni yang cepat dan terkini. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode waterfall model. Pentingnya transfer studi. Alumni merupakan hasil akhir dari perguruan tinggi dan keberhasilan perguruan tinggi diukur dari seberapa baik alumni terserap di lapangan kerja atau menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Transfer studi merupakan kegiatan melacak alumni untuk mengetahui keahlian lulusan, hasil penerapan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum yang ada di program jurusan. Tujuan transfer studi yang pertama itu mengetahui keahlian lulusan, yang kedua mengetahui hasil penerapan kurikulum, yang ketiga mengevaluasi kurikulum yang ada. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan adalah waterfall model. Tahapan sistem model air terjun meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pengujian. Yang pertama itu ada perencanaan, memandu sistem melalui tahapan perencanaan yang tepat untuk memastikan konsistensi dengan sistem yang dirancang selanjutnya. Analisis memahami sistem secara keseluruhan dan mempersiapkan tahap desain. Yang ketiga, desain, menentukan perancangan arsitektur yang baik yang memenuhi tahap perencanaan secara fungsional dan teknis. Yang keempat, implementasi, mengimplementasikan sistem dengan desain yang mencakup kode sumber, komponen skrip yang dapat dieksekusi, dan lain-lain. Yang terakhir ada pengujian sistem yang siap digunakan melalui tahap pengujian. Teknik pengumpulan data. Pengambilan data dilakukan dengan metode kepustakaan dan studi lapangan. Teknik yang digunakan dalam studi lapangan meliputi wawancara, observasi, dan kuesioner. Perpustakaan menggunakan buku referensi, majalah, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian. Yang kedua, observasi, mengamati secara langsung yang berhubungan dengan masalah atau objek yang sedang diteliti. Yang ketiga, wawancara, mendapatkan data dengan cara bertanya pada sumber pengetahuan, dalam hal ini lulusan. Kuesioner, mengumpulkan data dengan teknik membagikan pertanyaan yang diaplikasikan ke dalam angket atau kuesioner kepada alumni. Analisis sistem berjalan. Analisis sistem sebelumnya menunjukkan bahwa cara pengumpulan data alumni di STM IK BIPA masih sederhana dan kurang efektif. Sistem yang ada saat ini masih menggunakan media kertas dan Google Form yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan kurang efisien. Permasalahannya di sini ada cara pengumpulan data alumni tidak efektif, kesulitan dalam mengambil data yang terbarukan, menghubungi alumni menggunakan telepon itu lebih mahal, proses analisis data tidak efektif. Untuk penyelesaiannya memudahkan pengumpulan data alumni, terus alumni lebih mudah memperbarui data kuesioner pada web, biaya lebih hemat karena alumni cukup mengisi data melalui web, data dapat langsung diunduh dan diproses oleh sistem. Perencanaan sistem perangkat lunak. Perencanaan sistem perangkat lunak meliputi diagram ERD, diagram konteks, dan desain input. Diagram ERD yang
yang disebut Entity Relationship Diagram, menggambarkan hubungan antar entitas dalam database. Yang kedua ada Design Input, meliputi form awalan, form login, form menu, form lulusan, dan form data pekerja alumni. Yang terakhir ada diagram konteks, menggambarkan alumni data dalam sistem. Desain input dirancang untuk memudahkan pengguna, baik alumni maupun operator kampus dalam memasukkan data. Yang pertama itu ada form login. Form login dirancang sebagai form login awal dengan tombol masuk dan batal. Yang kedua ada form menu utama. Form menu utama berisi sub-sub menu yang menampilkan menu sebagai penghubung ke menu yang lainnya. Yang terakhir ada form lulusan. Form lulusan dirancang untuk menginputkan informasi lulusan per tahun dalam setiap program studinya. Uji sistem dan implementasi. Pengujian black box dilakukan oleh penguji independen yang hanya menguji fungsi sistem tanpa melihat kode sumber. Tahap implementasi meliputi halaman home, halaman input data alumni, dan halaman lainnya. Yang pertama ada uji sistem, pengujian black box, yang kedua implementasi halaman home, yang ketiga implementasi juga halaman input data alumni. Kesimpulan data saran. Perancangan sistem informasi Silumni diharapkan dapat memanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melacak dan mengelola data alumni. Sistem Silumni akan terwujud sistem transfer studi yang lebih baik, lebih hemat, dan data akan lebih up to date. Sehingga akan lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama kesimpulan, sistem alumni diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melacak dan mengelola data alumni. Yang kedua ada kesimpulan juga, sistem Silumni akan terwujud sistem transfer studi yang lebih baik, lebih hemat, dan data alumni akan lebih up to date. Yang ketiga itu ada saran, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan data stakeholder. Di sini ada daftar pustaka ya. Kurang lebih ada 8. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.